Pusing mereka nyari di mana smartphone-nya. Nah gua nggak pulang 3 hari, seminggu kagak ada mereka nyariin gua, Poy. Nah ini kan berarti smartphone lebih penting daripada gua, Poy. Ya karena kesepian gua menghabiskan waktu bareng anak-anak geng motor, balapan, ugal-ugalan, bahkan berurusan dengan polisi. Karena dikit, mau tua, mau muda, tetap aja perempuan dilarang masuk asrama putra tanpa izin. Kita belajar ngaji aja. Ini gue yang muda. Lo ngomong apa barusan? Enggak, tadi Lo ngomong soal emak gue. Kalau ngomong soal emak gue itu harga mati buat gue. Apa lo? Ayo. Sudah, Apoy sudah, Apoy. Kenapa selalu Apoy lagi? Anak mak ini Apoy memang selalu membuat keributan, membuat masalah. Tadi aja muka aneh abis diacak-acak pakai sampo. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Boy, Bener, Boy. mak. Ini yang namanya pahuk, mat. Biang kehok, mak. Mak lebih percaya sama orang lain ketimbang anak kandung emak dari daging emak nih, Mak. Ini orang tukang ngefitnah, mak. Gue gulung juga lu. Ya, macam lu. Mak, gulung dikit aja. Tanya aja, Mak. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa antum bicara seperti itu kepada aneh wakil ustadz, santri senior di sini? Astagfirullahaladzim. Allah. Masa Sesungguhnya bibir emang anak bener ya adalah si Faruk itu wakil ustadz? Ya, biar dulu aja, mak. Mak, gulung dikit sih boleh, mak. Ini bibir tukang gibah, mak. Mak, dikit, mak. Diskon, mak. kagak bu. Subhanallah, anak emak ya. Ana jujur aneh bingung bagaimana lagi aneh membimbingnya. Berani seorang wakil ustadz dibentak-bentak. Masya Allah. Boy, kagak boleh begitu, dia wakil ustadz. Wakil ustadz dari Baghdad. Dia tuh santri sama kayak apa, mak? Gulung dikit sih, mak. Tapi Bang Faruk ini santri senior. Santri senior adalah wakil ustadz, ngerti? Itu, antum dengar, ini satir, ini murid ana, seorang murid wakil ustadz yang tauladan, inilah hasilnya. Taat, Subhanallah. akhlak. Boy, ini namanya wakil ustadz, berarti ilmunya tinggi. Dia lu mesti belajar banyak sama dia tuh. Antum dengar apa kata emak antum, itu betul. Dan perlu antum ketahui bahwa Ustadz Sepuh telah menyiapkan gelar untuk anak, yaitu adalah Gelar apaan? Ustadz Faruk Al-Imam Firdausi, imamnya para calon ahli surga. Iya, wakil ustadz. Jadi saya nitip nih Insyaallah. anak saya di sini ya. Tapi jangan diajakin berantem mulu, diajarin ilmu yang baik-baik biar manfaat, ya. Macam-macam, Mak. Insyaallah. Tuh antum dengar ya, antum mesti patuh sama mak antum ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemurkaan orang tua adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kalian semuanya ketahui, terutama antum terutama. Dosa yang Allah sesegerakan azabnya di dunia adalah anak yang zolim kepada orang tuanya, durhaka melawan kepada orang tuanya. Tapi jika kita seorang anak membahagiakan orang tuanya, itu sangat besar pahalanya, subhanallah. Dengerin tuh, Boy. Apaan bener? Insya Allah akan menjauhkannya dari segala macam malapetaka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Apa ya murid ana? Jannatul Firdaus. Amin, insya Allah. Subhanallah. Hebat dia, Boy. Ilmunya udah tinggi kan dia. Memang lu mesti banyak belajar sama dia. Biar lu juga pintar kayak dia, ya. Dia dari Hong Kong. Aduh, berantakan.
Wah, udah. Udah, yuk mana? Berantakan udah hari ini lah. Ustadz Sepuh yuk, anterin. Tunggu. Anti mau kemana ya, Fu? Saya mau pamit, mau pulang. Kalau mau pamit, cukup sama Ana aja. Soalnya Ustadz Sefu jam segini lagi istirahat. Kagak bisa diganggu. Nanti insya Allah Ana sampaikan. Karena menyampaikan adalah amanah. Kalau gitu saya pamit ya Wakil Ustadz. Salam buat Ustadz Sepuh. Insya Allah. Berkah ya. Amin. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Woi, Gini. ini makanan buat apa ini? Kita balas besok, kita balas. Iya. Aja mandi bu. Udah ya. Yuk. Fatin belum nyampe nih. Kayaknya itu dia Wali Sinar. Yang sering sebut-sebutin sama si Ovi. Oh, dia yang nakut-nakutin si Ovi sampai si Ovi ketakutan setengah mati. Saya harus tangkap. Saya harus interogasi dia nih. Apa ini? Kenapa sih Kamu kan tegang begini? wali sinar yang suka nakut-nakutin si Ovi. Tunggu dulu. Sekarang kamu harus jelaskan ke saya. Kenapa kamu nakut-nakutin teman saya? Sampai teman saya ketakutan setengah mati. Siapa yang nakutin? Ini apa sih? Alah, gak usah pura-pura tuh. Kamu siapa? Saya temannya Ovi. Ovi siapa? Ovi yang udah kamu ketakut-takutin. Nakutin apa ini teh? Fakang, Ini Neng. kamu teh ngapain megangin Mang Jaja kayak gitu? Ini dia nih. Ngaku-ngaku wali. Udah ngeramal si Ovi, ngeramal kematian segala macem. Sampai si Ovi takut. Neng kasih tahu Neng. Mang Jaja itu kan buahnya kepala desa. Tuh, Kamu teh pasti salah paham. tuh, bener kan? Saya mah Jaja. Masa sih? Ayo Faang. Apa sih teh lagi kerja di Tegerep? Yang mah pulang deh. Emang mesti pulang, rumah kosong. Kan gitu. Toh? Iya, Tong. Adija ya, Mak. Adijah? Apaan sih Adijah? Hati-hati di jalan. Oh, tuh iya. Makasih ya. Ya. Mak. Apa yang antar ke terminal ya? Kagak usah sampai sini aja. Ya. Ya, Mak. Lu jangan pakai ngeberatin emak deh. Nih magicom emak kan udah bener. Hati emak seneng banget. Terus emak lihat lu udah pada makin bener. Jadi rasanya adem hati emak. Ya Tom, alhamdulillah. Iya, Mak. Alhamdulillah. Udah lu balik deh ke asrama ya. Emak pulang. Lu yang sabar, yang tawakal. Biar ilmu tuh yang datang jadi manfaat sama barokah. Amin. Amin. Mak pulang ya. Baik-baik ya. Tom, mak pulang ya. Hati-hati, Mak. Tong, mak pulang ya. Ya, Mak. Assalamualaikum. Mak. 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 Lu nangis, Poy? Gua Udah, nggak usah nangis. Tenang aja. Ntar kita jajan-jajan lagi di warung Selika, oke? balik. Udah mau ngapain lagi sih? Balik. Ya, Poy. Kamu teh udah jelas salah paham, Faang. Kamu salah orang. Karena si Lulu sama Wiyanti udah cerita sama saya soal ketakutannya si Ovi. Wali Sinar. Iya, tadi waktu aku sama Lulu beli minyak gosok di warung Mbak Sulika, kita pulangnya ketemu sama Mas Ovi. Nah makanya itu kita sekarang jadi bingung. Karena orang yang dibilang Wali Sinar itu ternyata Pak Jaja, tetangga kita di kampung sebelah. Oh gitu. Ya sudah tuh kalau gitu mah. Enak aja ya sudah. Maksud saya teh ya sudah, saya minta maaf. Tapi kalau nggak dimaafin juga, ya sudah.
sudah. Ya sudah, saya mau ke tempat sampah lagi. Mangga, Neng. Emang Fatin tunggu Fatin. Kita harus menyelesaikan masalah kita, Fatin. masalah kita. Emangnya antara kamu sama saya teh ada masalah apa? Maksud saya mau menjelaskan. Ya iya, Poy. Lu bayangin aja. Setiap gua ada di rumah, mereka nggak pernah ada. Mereka pulang ketika gua tidur. Dan pas gua bangun, mereka sudah pergi lagi, Poy. Walaupun mereka ada waktu buat gua, Poy. Kita ada waktu bersama. Tetap saja mereka sibuk dengan smartphone-nya. Badan kita berhadapan-hadapan, Poy. Tapi pikirannya kemana-mana. Terlalu fokus dengan smartphone-nya. Smartphone-nya, Poy. Kadang gue selalu berhayal seperti anak kecil. Pengen banget gue jadi smartphone. Yang kemana-mana mereka selalu bawa. Kemana-mana mereka selalu simpan. Sedangkan gue anak tunggalnya. Tapi selalu mereka tinggalin. Gak pernah mereka bawa. Dan kalaupun mereka lupa menaruh smartphone-nya, ataupun ketinggalan, mereka selalu sibuk. Pusing mereka nyari di mana smartphone-nya. Nah gua nggak pulang 3 hari, seminggu, kagak ada mereka nyari-nyariin gua, Poy. Nah ini kan berarti smartphone lebih penting daripada gua, Poy. Ya karena kesepian gua menghabiskan waktu bareng anak-anak geng motor. Balapan, ugal-ugalan, bahkan berurusan dengan polisi. Karena itu gue dikirim kemari. Biar bokap nyokap gue gak repot lagi ngurusin gue. Cengeng banget. Gak seharusnya laki-laki nangis cengeng kayak gini. Ya, Tom. Paham gue. Lelaki sehebat apapun, laki-laki setegar apapun, walau kerap kali sering menunjukkan kekuatan kelelakiannya, tetapi kalau sudah berbicara tentang relung hati yang paling dalam, kalau sudah berbicara masalah perasaan, pasti nggak bisa bendung air mata. Karena buat gue dan buat kita semua sebagai laki-laki, air mata adalah kodrat dan pertanda bahwasanya kita masih punya hati. Gue aja ya, biar kata orang nyebut gue yang megang pasar genjing, biar kata orang bilang gue nih jagoan pasar gober, tapi kalau gue harus menangis ya gue nangis. Walau kadang gue malu, tapi nggak apa-apa. Buat gue itu ekspresi dan ngasih tahu sama semua orang. Sekuat apapun laki-laki, segar apapun laki-laki, tetap masih punya hati dan tetap bisa menitikan air mata. Ya tadi, ini pertanda kita masih punya perasaan. Apalagi air mata itu akan turun jauh lebih deras ketika ngobrolin soal seorang ibu, emak gue, nyokap lu. Wajar lah. Wallace Tom. Iya, Pak. Makasih ya udah dengerin curhatan gua. Wallace, slow aja mah Poy mah. Yang penting pesan gue, lu tetap jadi diri lu. Yang selalu bisa nraktir gue dalam susah maupun kere. Rektin. Astagfirullahaladzim. Lu Ang, Iya, Mak. lanjutin aja. Meja kopinya udah selesai, Mak? Udah, semua juga yang dipegang Apoy kelar, beres. Kangen mah juga udah hilang. Hati mah adem lihat Apoy ada perubahan. Tadi juga Apoy banyak cerita tentang lo. Pasti cerita tentang berantem kan, Ma ya? Iya.